Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nur Eki Febriansah dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan membahas tentang protein. Sebelum melangkah lebih jauh ke pengertian protein, teman-teman tahu nggak istilah protein itu berasal dari kata apa? Ya, betul sekali. Istilah protein berasal dari kata Yunani, proteios, yang berarti utama. Mengapa? Karena protein merupakan bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Makanya protein ini merupakan salah satu zat yang terpenting di dalam makhluk hidup. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di fungsi protein. Pengertian protein sendiri adalah protein adalah kelompok biomolekul dan makromolekul yang terbentuk dari satu atau lebih rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, terkait ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di struktur protein. Adapun penyusun dari protein itu ada unsur C, H, N, O, S, dan terkadang juga ada unsur P, ada unsur Fe, Zn, dan Co. Baik teman-teman, kita berlanjut ke struktur protein. Jadi tadi dijelaskan dalam pengertian bahwasanya protein terbentuk atau tersusun atas asam amino yang terikat dalam ikatan peptida. Jadi struktur asam amino sendiri itu bagaimana? Nah, begini strukturnya ya teman-teman. Asam amino itu mengandung gugus fungsi amina, ini NH2 ya, dan gugus karboksil. Serta ada pula gugus samping ini R, yang nantinya akan membedakan sifat dari masing-masing asam amino satu sama lain. Jadi gugus R ini nanti akan diisi beberapa gugus fungsi lainnya gitu. Nanti secara umum nanti dibagi menjadi 4. Karena perbedaan ini ada yang bersifat polar, non-polar, negatif, dan positif. Nah, berdasarkan dari jumlah asam aminonya, rantai asam amino dibagi menjadi satu peptida. Jadi ketika ada asam amino yang berikatan satu sama lain dengan ikatan peptida tersebut, tetapi kurang dari 50 asam amino, belum bisa disebut protein, tetapi disebut peptida. Nah, peptida sendiri itu ada 3 ya, ada dipeptida, tripeptida, dan polipeptida. Misal ada 40 asam amino yang berikatan satu sama lain, itu belum bisa disebut protein, tetapi polipeptida. Sedangkan protein tersusun atas lebih dari 50 asam amino, teman-teman. Selanjutnya, untuk membentuk peptida atau protein tadi, asam amino akan membentuk ikatan peptida satu sama lain. Jadi itu tadi, menghubungkan antara asam amino satu sama lain itu lewat ikatan peptida. Seperti apa? Ya, yang ditampilkan di gambar itu adalah ikatan peptida atau pembentukan ikatan peptida dalam asam amino. Nah, teman-teman, struktur protein sendiri itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama struktur primer, urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Nah, kedua, ada struktur sekunder. Bersifat reguler, pola lipatan berulang dari protein. Nah, bisa dilihat di gambar, teman-teman. Nah, selanjutnya ada struktur tersier. Lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi tertentu. Bisa dilihat di gambar, teman-teman.
Terakhir, ada struktur kuarterner, menggambarkan subunit-subunit yang berbeda dipak bersama-sama membentuk struktur protein. Jadi ini ada beberapa subunit yang berbeda, kemudian digabungkan menjadi satu. Misalnya nanti hemoglobin yang terdiri dari 4 subunit atau 4 rantai polipeptida. Nah, bisa dilihat di gambar teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya ada fungsi protein ya. Yang pertama adalah pertumbuhan dan pemeliharaan. Jadi protein di sini ibaratkan adalah batu bata yang berperan sangat besar dalam menyusun berbagai bagian-bagian tubuh kita. Selain itu, jika ada kerusakan pada jaringan, maka protein berfungsi sebagai penyusun kembali atau pemeliharaan. Nah, kedua, ada membentuk ikatan-ikatan esensial. Ikatan-ikatan esensial di sini yang dimaksud adalah hormon dan enzim. Hormon sendiri itu berfungsi untuk mengirimkan sinyal dan mengatur proses biologis. Sedangkan enzim kita ketahui bahwasanya untuk katalisator proses biokimia. Ketiga, ada mengatur keseimbangan air. Jadi protein ini memiliki peran atau fungsi juga untuk mengatur keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh gitu. Keempat, ada memelihara netralitas tubuh. Seperti kita ketahui, yang kita makan dan makan atau minum itu memiliki pH yang berbeda-beda. Jadi protein itu berfungsi sebagai buffer yang menjaga netralitas, bisa bereaksi dengan asam maupun basa gitu. Yang kelima, ada membentuk antibodi. Protein di sini berperan untuk membentuk imunoglobin atau antibodi yang berfungsi untuk melawan infeksi virus atau bakteri. Terakhir, ada mengangkut zat-zat gizi. Nah, tadi salah satu yang dibentuk protein adalah hemoglobin tadi ya, sel darah merah. Nah, bisa mengangkut zat-zat gizi. Jadi ini merupakan salah satu peran atau fungsi dari protein. Nah, teman-teman, mungkin demikian pembahasan dari protein. Kita nanti bertemu lagi di pembahasan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.